Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Pastor Demos Tanwek. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaannya sehingga kita boleh berjumpa kembali dalam keadaan sehat tanpa suatu kurang apapun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tema yang saya sampaikan hari ini merupakan topik yang sungguh sangat menarik, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi corona yang telah beberapa bulan ini melanda dunia, bahkan juga melanda bangsa Indonesia yang kita cintai. Nah, tema yang saya sampaikan hari ini yaitu mampu tetapi menerima bantuan langsung tunai dana desa, PKH, bantuan sembako, dan bantuan sosial lainnya. Apakah berdosa? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi dunia yang demikian, di tengah-tengah kondisi Indonesia yang menghadapi pandemi corona, tentunya berdampak kepada kehidupan ekonomi, kepada kehidupan pendidikan, kepada kehidupan sosial dan budaya, bahkan agama. Maka sudah barang tentu pemerintah memperhatikan atau mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga negaranya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dampak COVID-19 ini, yang pertama bahwa ekonomi lumpuh, banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak usaha-usaha menengah menjadi tidak bergairah, menjadi bangkrut. Kemudian dalam bidang pendidikan, anak-anak didik belajar di rumah dan guru juga tidak bisa menjumpai anak-anak. Tidak masalah bagi mereka yang ada jaringan internet dan juga listrik. Mereka bisa melakukan pembelajaran secara online. Tetapi bagi mereka yang ada di desa-desa, yang tidak ada listrik, yang tidak ada jaringan internet, maka sungguh ini sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan pembelajaran tanpa tatap muka. Yang kemudian, dampak sosial dan budaya. Kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah, pertemuan-pertemuan besar. Mungkin yang menikah menunda karena ini dilarang oleh pemerintah. Bahkan kegiatan-kegiatan budaya lainnya semuanya ditunda. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bidang keagamaan, kita semua melakukan peribadatan di rumah tanpa harus berjumpa di dalam rumah ibadah kita masing-masing. Nah, tentu ini adalah dampak-dampak daripada COVID-19 ini yang membuat segala sesuatunya menjadi terbatas. Maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa melalui instruksi presiden menginginkan agar setiap warga masyarakat yang terdampak COVID-19 ini agar diberikan perlindungan. Ya, apa saja langkah-langkah pemerintah? Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak secara khusus kepada masyarakat yang tidak mampu. Ya, sekali lagi, kepada masyarakat yang tidak mampu. Contoh masyarakat yang tidak mampu adalah mereka yang kehilangan pekerjaan, ya, yang memang betul-betul tanda kutip miskin, ya, tidak ada penghasilan bulanan. Mereka yang rumahnya tidak layak, mereka yang tidak mendapatkan hasil atau uang secara kontinu setiap bulan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan pemerintah telah mengeluarkan kriteria-kriteria yang dimaksud. Di surat Menteri Desa nomor 1261 tanggal 14 April, situ jelas ada 14 kriteria bagi penerima bantuan langsung tunai. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah kepada warganya yang tidak mampu, di antaranya adalah
bantuan langsung tunai dana desa. Ini melalui dana desa yang disalurkan kepada warga masyarakat dengan peraturan sesuai dengan Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa, dan juga ditegaskan dalam Surat Menteri Desa nomor 1261 tanggal 14 April. Di sana jelas dikatakan bahwa dana desa yang di atas 800, ya, yang di atas 800 sampai 1,2 miliar, berarti itu 30% dari dana desanya maksimal digunakan untuk bantuan langsung tunai. Yang dari 0 sampai 800 juta itu digunakan dana desanya maksimal 25% untuk digunakan bantuan langsung tunai. Sementara yang 1,2 miliar ke atas itu digunakan 35% maksimalnya untuk bantuan langsung tunai dana desa. Tentunya sesuai dengan kondisi di desa. Berapa warga yang tidak mampu. Kemudian ada PKH. Kemudian ada kartu prakerja. Kemudian ada bantuan tunai lainnya ataupun bantuan pangan lainnya serta sembako. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan pemerintah sangat baik supaya setiap orang yang terdampak, setiap warga miskin lain boleh terbantu sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika masyarakat yang mampu agar menerima bantuan-bantuan tersebut, sebagai akibatnya warga yang tidak mampu, yang benar-benar tidak mampu, tidak menerima bantuan tersebut. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu ada yang bertanya kepada saya, supaya tidak ribut di desa, bagaimana jika bantuan-bantuan tersebut dibagi rata kepada seluruh warga, baik itu di desa ataupun bantuan-bantuan lainnya yang diperuntukkan di kota ataupun bantuan-bantuan yang diperuntukkan di kelurahan serta kecamatan dan desa. Nah, ternyata dalam peraturan pemerintah tidak boleh dibagi rata, Bapak Ibu. Betul-betul diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Ya. Bahkan bagi penerima bantuan langsung tunai dana desa yang menerima walaupun dia tidak mampu, dia tidak boleh lagi menerima bantuan PKH, bantuan pangan, bantuan sembako lainnya. Artinya, setiap warga yang tidak mampu tidak boleh menerima lebih dari satu dari setiap bantuan yang ada. Kalau sudah menerima PKH, berarti tidak boleh lagi menerima bantuan langsung tunai dana desa. Kalau sudah menerima bantuan pangan, tidak boleh lagi menerima PKH dan juga bantuan dana desa. Jadi semuanya merata, khususnya kepada warga yang tidak mampu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, berdosakah yang mampu ketika menerima bantuan? Ya, kenyataan banyak orang yang mampu, yang rumahnya bagus, yang punya penghasilan tiap bulan, bahkan lebih daripada itu mungkin punya tabungan, punya usaha lain selain daripada gaji-gaji yang dia terima, baik dia sebagai pegawai negeri atau punya usaha-usaha yang lain. Nah, bahkan dalam instruksi lainnya, ketua RT, perangkat desa, kepala desa itu tidak boleh menerima bantuan, bahkan BPD tidak boleh menerima bantuan. Karena apa? Karena mereka telah menerima insentif setiap bulan, walaupun memang pencairannya tidak secara kontinu setiap bulan, tetapi bertahap sesuai dengan pencairan alokasi dana desa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam perspektif iman Kristen, berdosakah yang mampu menerima bantuan? Yang pertama,
Kita buka di dalam Amsal 12 ayat 2. Di situ dikatakan, orang baik dikenan oleh Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Jadi, yang pertama, ketika orang mampu menerima bantuan, firman Tuhan katakan, ia dihukum oleh Allah. Ya, di situ dikatakan orang baik dikenan oleh Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Kenapa? Ketika seorang yang mampu, seorang yang kaya menerima bantuan BLTD, menerima bantuan PKH, menerima bantuan sembako lainnya, maka sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri, menipu orang lain, menipu pemerintah. Karena memang dia mampu. Tapi seolah-olah dia bersikap bahwa dia tidak mampu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ya, sekali lagi. Akibatnya, dalam Amsal 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan, tetapi si penipu dihukum oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita renungkan. Ketika saya dan saudara sudah diberikan berkat yang lebih, sudah diberikan pekerjaan yang tiap-tiap bulan kita boleh menerima penghasilan. Walaupun di tengah-tengah kondisi corona saat ini, mungkin tidak seperti biasanya pendapatan yang kita terima. Dan ketika ada bantuan pemerintah, seharusnya kita sadar bahwa saya masih mampu dengan penghasilan saya yang ada. Dan biarkan bantuan-bantuan yang ada, yang dari pemerintah itu, diberikan kepada saudara-saudara saya yang kurang beruntung. Sehingga mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka. Mereka bisa melangsungkan setiap kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, bahwa Allah mau menghukum para penipu. Bapak Ibu ketika mampu dan mengatakan bahwa saya tidak mampu, saya menerima bantuan-bantuan itu, maka saudara adalah seorang penipu. Dan ganjaran daripada Tuhan seorang penipu adalah dihukum oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, di Amsal 14 ayat 31, di situ dikatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Jadi yang kedua, berdosakah yang mampu menerima bantuan? Tentu berdosa. Karena apa yang kedua? Dia menghina penciptanya. Dia menghina Allah. Ya, karena apa? Di situ dikatakan dia menindas orang-orang yang lemah. Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika Bapak Ibu adalah seorang yang mampu, seorang yang tanda kutip kaya, kemudian menerima bantuan PKH, menerima bantuan langsung tunai desa, menerima bantuan pangan lainnya, atau menerima bantuan sembako lainnya dari pemerintah, maka saudara dan saya telah menindas orang-orang miskin, telah menindas orang-orang yang lemah. Dan Tuhan katakan bahwa kita menghina dia, kita menghina penciptanya. Siapa pencipta kita? Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak main-main Bapak Ibu. Memang enak ketika kita menerima, tapi sesungguhnya jika kita menerima sesuatu yang bukan hak kita, yang pertama tadi kita menipu, yang kedua kita menindas orang yang lemah, dan berarti kita menghina Tuhan, kita menghina pencipta kita, kita menghina Allah kita yang maha tinggi, yang kudus, maka tentunya kita berdosa di hadapan Tuhan. Berdosa terhadap saudara-saudara kita yang lemah. Itu yang kedua.
Yang ketiga, perhatikan baik-baik yang ketiga. Di Amsal 22 ayat 22 sampai 23, di situ dikatakan, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Yang ketiga, ketika orang merampas hak orang lemah, ya, menginjak-injak orang yang sedang berkesusahan, maka Tuhan akan mengambil nyawa orang tersebut. Hati-hati Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak main-main. Ketika saudara dan saya adalah seorang yang mampu dalam hal ekonomi, adalah seorang yang kaya, tanda kutip, tetapi saudara mengambil haknya orang yang tidak mampu, orang yang lemah, orang miskin, maka di situ Bapak Ibu, Tuhan katakan dalam firman-Nya, Tuhan mengambil nyawa orang yang demikian. Karena apa di situ? Tuhan yang membela mereka. Tuhan yang membela segala pergumulan hidup mereka. Tuhan yang membela perkara mereka. Maka Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh tidak main-main. Oleh karena itu, kita harus lihat diri kita baik-baik. Kita berkaca kepada diri kita sendiri. Layakkah saya menerima bantuan? Atau memang saya seorang yang mampu? Dan jika saya seorang yang mampu, biarkanlah bantuan-bantuan itu menjadi bagian daripada orang-orang yang lemah. Lain soal, ketika pemerintah desa atau pemerintah kabupaten menyalurkan bantuan tidak tepat sasaran. Contoh, ada oknum-oknum tertentu yang hanya menyalurkan kepada keluarganya. Tapi ini tentu sangat tidak mungkin. Karena semua keputusan diambil secara musyawarah. Ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ada BPD, RT, dan lain sebagainya. Semuanya diambil keputusan secara bersama. Dan jika ada yang main-main dengan ini, dia sama seperti orang yang mampu. Dia dihukum oleh Allah. Dia menghina Allah. Dan dia diambil nyawanya ketika dia melakukan hal itu. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana orang mampu atau orang kaya bersikap dalam pandemi corona ini? Yang pertama, mulai dari dirinya sendiri, tidak menerima bantuan apapun. Karena dia tahu dirinya mampu, dirinya masih bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, dia masih bisa makan dengan cukup, dia bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi yang pertama, tidak menerima bantuan apapun. Itulah sikap yang baik bagi orang yang mampu atau orang yang kaya tanda kutip dalam menghadapi pandemi corona saat ini. Terlebih khusus dalam menyikapi bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa. Yang kedua, apa yang harus dilakukan orang yang mampu atau orang yang kaya tanda kutip bersikap dalam pandemi corona ini? Kita buka dalam Galatia 6 ayat 2. Di situ firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi bagi kita, bagi saudara dan saya yang mampu atau punya kelebihan, maka Tuhan memerintahkan kepada kita semua untuk menolong saudara kita
menolong mereka yang tidak mampu, menolong mereka yang lemah, supaya kita sama-sama menanggung beban mereka. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang yang telah diberkati oleh Tuhan secara berkelimpahan. Kita mengasihi saudara kita. Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya, hari ini Tuhan memanggil kita untuk mengasihi mereka yang sedang kekurangan. Saya bersyukur kepada Tuhan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang boleh memberikan harta mereka untuk memberkati orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan. Itu yang kedua, menolong mereka yang sedang dalam kekurangan. Yang ketiga, dalam 1 Petrus 4 ayat 10, di situ firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang kedua adalah melayani mereka yang tidak mampu. Melayani mereka yang sedang dalam kekurangan. Melayani saudara kita yang saat ini dalam kondisi tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu contoh yang sangat menarik di Alkitab, di mana Bapak Ibu ketika gereja yang ada di Yerusalem, jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem, mereka sedang dalam kekurangan, maka Tuhan memerintahkan, ya, melalui Rasul Paulus, agar jemaat-jemaat yang ada di Korintus membantu jemaat yang ada di Yerusalem dalam segala kebutuhan pelayanan gereja mereka, bahkan kehidupan-kehidupan yang lain. Artinya, sudah saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang mampu, yang diberkati lebih, untuk memberkati saudara-saudara kita yang sedang kekurangan. Sungguh indah ketika saya dan saudara mengambil bagian ini. Mungkin Bapak Ibu tidak punya materi yang banyak untuk membagikan kepada saudara kita yang sedang kekurangan. Kita doakan mereka dalam setiap doa-doa kita. Bapak Ibu yang punya materi, yang punya barang-barang, punya makanan yang lebih, mari berikan kepada mereka. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang yang mampu, sebagai satu anggota tubuh Kristus. Jika ada satu anggota yang lemah, maka seharusnya anggota yang lain turut merasakannya. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Selanjutnya, berkat apa yang diterima ketika orang yang mampu, orang yang kaya, menolong, membantu saudara-saudaranya yang lemah dan yang miskin. Kita buka dalam Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin, tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita dapat simpulkan bahwa berkat yang diterima bagi orang yang mampu dan orang yang kaya untuk menolong orang lain, khususnya bagi saudara-saudaranya yang miskin, saudara-saudaranya yang dalam kondisi lemah oleh karena kondisi pandemi corona ini, maka hidupnya semakin diberkati Tuhan secara berkelimpahan. Diberkati untuk memberkati. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi bagi Bapak Ibu
kita semua yang memiliki kelebihan, jangan beranggapan ketika Bapak Ibu mengeluarkan uang, mengeluarkan harta benda Bapak Ibu, tenaga pikiran Bapak Ibu, untuk memberikan kepada mereka yang tidak mampu, kepada mereka yang sedang berkekurangan saat ini, akan kekurangan harta. Tidak. Tuhan berjanji sesuai dengan janji firman, dan janji firman-Nya ialah ya dan amin, tidak akan pernah gagal. Tuhan katakan akan diberkati. Di situ dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang mampu dan mengambil bagian dalam kondisi saat ini, kesimpulan daripada pembahasan kita, yang pertama, orang yang mampu dan kaya tidak menerima bantuan dari pemerintah. Jika ia menerima, dia berdosa terhadap Tuhan, dan dia menerima hukuman daripada Tuhan. Yang kedua, orang yang mampu atau kaya harus menolong saudara-saudaranya yang tidak mampu berdasarkan kemampuannya. Yang ketiga, Tuhan Allah memberkati dia secara berkelimpahan. Bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang kaya, yang memberikan bantuan, pertolongan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mengambil bagian bagi kita yang mampu untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang dalam kekurangan. Saudara dan saya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.